Woi bangsa, Udah. dengerin ya. Bukan, sorry. Udah nih, 3, 2, 1. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari kelompok 3 menyampaikan mengenai heuristic evaluation pada aplikasi Signal. Berikut adalah daftar dari kelompok kami. Selanjutnya untuk pendahuluan, heuristic evaluation adalah metode evaluasi usability yang digunakan untuk mengidentifikasi masalah dalam desain terbuka. Untuk metode yang kami pakai yaitu 8 prinsip pada desain yang digunakan oleh Don Norman. Untuk user-user pada aplikasi kami, yang pertama ada Pak Andi Rahman sebagai petugas administrasi, kedua ada Pak Aibtu Waisoso sebagai polisi lalu lintas, dan yang ketiga ada Ibu Siti sebagai seorang ibu rumah tangga. Selanjutnya dari aplikasinya kami memberikan rangkuman temuan dan rekomendasi. Untuk detail lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh Bunga. Rangkuman temuan pertama yang telah kami temukan pada halaman login adalah untuk prinsip yang dilanggar, pertama di mapping masalah tentang logo dan teks terlalu ke atas, sehingga tidak selaras dengan ekspektasi visual pengguna untuk fokus utama halaman. Kemudian untuk solusinya adalah posisikan logo dan teks ke tengah dan lebih profesional untuk memudahkan pengguna juga memahami fokus utama halaman. Masalah kedua pada halaman tersebut adalah design for error. Masalahnya pengguna tidak mendapatkan petunjuk untuk slide ke kanan yang menyebabkan kebingungan mengenai tindakan yang harus diambil. Dan solusinya adalah tambahkan petunjuk visual atau teks yang jelas seperti ikon panah atau teks geser ke kanan untuk mengurangi kebingungan dan mengarahkan pengguna dengan tepat. Kemudian pada halaman selanjutnya yaitu halaman masuk aplikasi, prinsip yang dilanggar merupakan mapping. Masalahnya terdapat pada logo dan teks terlalu ke atas sehingga tidak selaras dengan ekspektasi visual pengguna untuk fokus utama halaman. Kemudian solusi yang diberikan adalah posisi logo dan teks ke tengah dan lebih profesional untuk memudahkan pengguna memahami fokus utama halaman. Kemudian prinsip yang dilanggar adalah design for error. Masalah pengguna tidak mendapat petunjuk untuk slide ke kanan yang menyebabkan kebingungan mengenai tindakan yang harus diambil. Dapati solusi, tambahkan petunjuk visual atau teks yang jelas seperti ikon panah atau geser ke kanan untuk melanjutkan, mengurangi kebingungan dan mengarahkan pengguna dengan tepat. Untuk slide selanjutnya, halaman masuk aplikasi memiliki prinsip yang dilanggar ada kesamaannya. Begitu juga dengan halaman selanjutnya. Masalahnya tetap sama yaitu logo dan teks terlalu ke atas sehingga tidak selaras dengan ekspektasi visual. Kemudian memberikan solusi, posisikan logo dan teks ke tengah agar lebih profesional dan memudahkan pengguna memahami fokus utama halaman. Untuk yang kedua adalah standardize. Masalahnya adalah daftar di sini menggunakan warna putih dan biru yang tidak sesuai dengan konvensi umum untuk hyperlink. Pengguna mungkin tidak menyadari bahwa teks tersebut bisa diklik. Jadi untuk solusinya gunakan warna biru atau tambahkan garis warna agar konsisten dengan standar umum untuk hyperlink sehingga pengguna mudah mengidentifikasi bahwa teks tersebut interaktif. Untuk laman selanjutnya akan disambungkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pada halaman login, di mana prinsip yang dilanggar pada halaman login ini ada design for error. Di design for error ini masalahnya tidak adanya tombol atau panah untuk penggunaan kembali ke halaman sebelumnya atau keluar dari halaman login. Solusinya membuat panah atau tombol kembali yang memungkinkan pengguna untuk kembali ke halaman selanjutnya. Prinsip yang
yang dilanggar kedua yaitu visible execution and evaluation. Masalahnya yaitu tidak ada teks yang jelas seperti halaman login atau welcome pada halaman, sehingga pengguna mungkin tidak memahami bahwa mereka berada di halaman login. Solusinya bisa kita tambahkan teks informatif seperti login atau welcome di bagian atas halaman login untuk memberikan konteks yang jelas kepada pengguna. Ini membantu mereka memahami tujuan halaman dan apa yang harus mereka lakukan berikutnya. Untuk halaman daftar sendiri, prinsip pertama yang dilanggar yaitu design for error. Di sini masalahnya tidak ada peringatan otomatis saat pengguna memasukkan data yang tidak valid seperti email atau nick yang salah di halaman daftar. Solusinya, tambahkan peringatan otomatis pada setiap input untuk memberitahu pengguna jika data yang dimasukkan tidak valid. Prinsip yang dilanggar kedua yaitu di sini terdapat dua masalah. Masalah pertamanya, penggunaan huruf kapital pada kata Anda tidak konsisten seperti Anda, dan ini A-nya A besar dan yang di bawahnya A kecil. Solusinya, jadi di sini kita gunakan penulisan yang konsisten untuk kata A besar Anda ini yang di atas di seluruh halaman, misalnya tetap menggunakan Anda dengan huruf kapital. Jadi kita ubah A kecil itu menjadi A besar ke seluruh kata Anda itu. Masalah kedua, yaitu terdapat tulisan yang tidak konsisten seperti email dan email. Dan terdapat desain yang tidak konsisten, yaitu tata letak yang tidak sejajar. Solusinya, konsistenkan kata mail menjadi email. Dan tata letak desain disejajarkan dengan yang lainnya. Untuk prinsip yang dilanggar ketiga yaitu ada user word and user knowledge. Masalahnya di sini istilah seperti nick, KTP pada placeholder mungkin tidak sepenuhnya jelas bagi semua pengguna. Solusinya bisa kita tambahkan penjelasan singkat atau contoh di bawah field nick seperti masukkan 16 digit nick KTP Anda. Selanjutnya, pada halaman lupa kata sandi. Di sini pada halaman lupa kata sandi, prinsip pertama yang dilanggar yaitu simplify text structure. Masalahnya, tampilan halaman yang kurang efektif di mana user hanya bisa memasukkan nomor telepon yang terdaftar pada halaman tersebut untuk mengirimkan kode OTP. Sedangkan untuk menggunakan email yang terdaftar itu harus halaman lain pada fitur klik di sini. Solusinya, menggabungkan fungsi dua halaman tersebut ke satu halaman ini sehingga pada halaman ini bisa mengambil dua inputan sekaligus, yaitu untuk nomor telepon dan email yang terdaftar dari user untuk mengirimkan kode OTP-nya. Untuk halaman memasukkan kode OTP, di sini prinsip yang dilanggarnya yang pertama yaitu adalah design for error. Masalahnya tidak ada fitur konfirmasi kepada user untuk mengecek apakah mereka sudah memasukkan nomor telepon yang benar. Solusinya menambahkan fitur konfirmasi apakah nomor telepon yang dimasukkan sudah benar dan fitur teks untuk kembali ke halaman masukkan nomor telepon. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Boy Adam. Baik, untuk halaman beranda ada dua prinsip yang dilanggar. Yang pertama adalah visibility, execution, and evaluation. Di mana pada tampilan beranda ini untuk tulisan ETBKP, pengesahan STNK, EKD tidak bold sehingga menyulitkan pengguna untuk membaca tulisan tersebut. Nah, solusinya adalah font tulisan tersebut harus dibuat bold agar memudahkan pengguna untuk membaca tulisan tersebut. Nah, prinsip yang dilanggar yang kedua adalah mapping. Yang pertama, yang dilanggar adalah kedua ikon tersebut berwarna sama, yaitu oranye. Pengguna bingung
Nah, solusinya adalah mengubah salah satu ikon warna tersebut menjadi warna yang lain. Untuk halaman selanjutnya adalah halaman notifikasi. Prinsip dilanggar ada dua, yaitu yang pertama visibility, execution, and evaluation. Masalahnya adalah fitur transaksi tidak terlalu bermanfaat untuk halaman notifikasi karena sudah ditampilkan di halaman yang lain. Solusinya adalah mengubah fitur notifikasi transaksi menjadi informasi pribadi yang berisi info tentang user seperti deadline pajak, STNK motor, dan lain sebagainya. Nah, masalah yang prinsip dilanggar yang kedua adalah constraint natural and artificial. Masalahnya adalah pengguna tidak memiliki kendali atas halaman. Tidak ada cara untuk menghapus notifikasi setelah dibaca, dan sebagainya. Solusinya adalah membuat fitur untuk menghapus notifikasi, sehingga user memiliki kontrol atau kendali langsung atas halaman ini. Pada halaman selanjutnya adalah halaman cara bayar. Prinsip yang dilanggar ada satu, yaitu simplify task structure. Masalahnya adalah metode pembayaran pada halaman terlalu banyak, sehingga menyulitkan pengguna untuk memilih. Solusinya adalah membuat kategori untuk cara bayar. Misalnya, untuk bank dibuat kategori bank, untuk e-wallet dibuat kategori wallet, dan untuk e-commerce dibuat kategori e-commerce. Untuk halaman selanjutnya ada halaman peraturan. Prinsip yang dilanggar ada dua, yaitu design for error. Masalah fitur unduh sebaiknya dibuatkan tombol dan diletakkan di tempat yang lebih sesuai. Misalnya konsisten di sebelah kanan, jangan acak-acakan. Tidak enak untuk dilihat. Solusinya adalah membuat tampilan tombol untuk pada fitur unduh. Prinsip yang dilanggar yang kedua adalah constraint natural and artificial. Masalahnya, tidak ada batasan atau informasi tentang ukuran file atau format sebelum pengguna download. Solusinya adalah tambahkan informasi tentang ukuran file dan format seperti PDF, dokumen, dan lain-lain di sebelah tombol unduh. Begitu juga dengan ukurannya. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Bang Amiruddin. Baik, pada gambar di sebelah kiri yaitu halaman info start. Terdapat satu pelanggaran. Pertama itu visible execution and evaluation. Masalah yang terdapat yaitu warna font, lokasi, dan alamat terlalu mirip sehingga menyulitkan untuk membedakan dan tata letak yang kurang estetik. Solusinya yaitu mengubah warna font dan memperbaiki tata letak ikon agar menarik. Selanjutnya gambar yang sebelah kanannya yaitu halaman FAQ. Nah, prinsip yang dilanggar ada satu yaitu simply task structure. Masalah yang terdapat yaitu menampilkan semua pertanyaan dan jawaban sekaligus sehingga menyulitkan user untuk menemukan pertanyaan yang ingin ditemukan seperti fitur searching. Solusinya itu pecah informasi menjadi beberapa bagian, misalnya menggunakan drop down untuk setiap pertanyaan. Selanjutnya yaitu halaman berita Korlantas. Prinsip yang dilanggar yaitu visible execution and evaluation. Masalah yang terdapat pada gambar tersebut yaitu warna font pada tanggal tidak sesuai dan tata letaknya tidak estetik atau tidak menarik. Solusinya yaitu mengubah warna font pada tanggal dan memperbaiki tata letaknya. Selanjutnya gambar yang sebelah kanannya itu halaman riwayat transaksi, yaitu prinsip yang dilanggar yaitu satu design for error. Masalah yang terdapat yaitu penggunaan membuka tab sedang proses kadaluarsa selesai. Namun tidak ada transaksi yang ditampilkan, menyebabkan kebingungan apakah halaman sedang error atau memang tidak ada data. Solusinya yaitu tampilkan pesan informatif seperti tidak ada transaksi yang sedang diproses agar pengguna tahu bahwa halaman berfungsi. Selanjutnya gambar berikutnya yaitu halaman tambah data kendaraan. Prinsip yang dilanggar yaitu design for error. Masalah yang terdapat tidak ada peringatan otomatis saat pengguna salah memasukkan data NRKB dan nomor rangka seperti data tidak valid. Harus menunggu sampai menekan tombol lanjut baru mengetahuinya.
Solusinya yaitu memberikan peringatan otomatis ke inputan RKB dan nomor rangka untuk mengantisipasi hal tersebut. Gambaran sederhana yaitu prinsip yang dilanggar use real world and user knowledge. Masalah yaitu placeholder B1234 PAK merupakan contoh inputan yang benar untuk nomor polisi kendaraan. Namun jika pengguna tidak menyadari bahwa ini hanyalah sebuah contoh, mereka bisa salah mengira itu adalah data yang sudah ada. Solusinya yaitu teks placeholder harus secara jelas menampilkan bahwa ini hanyalah contoh, misalnya dengan menambahkan kata contoh atau membuat tanda merah pada tulisannya. Ini memanfaatkan pengetahuan dunia nyata pengguna tanpa membuat mereka bingung. Masalah kedua yaitu kata Nah, seperti lanjut nopol. Satrian ya. Oh ya, Sudah. nopol ya. Eh, lanjutin ya. Nah, udah lanjut saat yang ini saat. Kemudian untuk yang di sini ada halaman pengaduan. Di sini ada dua yang dilanggar. Yang pertama adalah visibility, execution, dan evaluation. Di sini masalahnya adalah font pada teks customer service dan logo aplikasi Signal terlalu kecil. Pengguna mungkin kesulitan untuk membaca atau mengenali informasi penting yang mengurangi visibilitas dan mempersulit interaksi dengan antarmuka. Solusinya adalah memperbesar font dan logo akan meningkatkan visibilitas sehingga pengguna dapat dengan mudah memahami informasi yang disajikan tanpa kesulitan. Ini memastikan bahwa elemen-elemen penting terlihat dengan jelas dan mudah dievaluasi oleh pengguna selama interaksi mereka. Yang kedua di sini adalah mapping. Masalahnya, tata letak logo Signal dan teks customer service tidak estetik serta tidak profesional. Solusinya adalah memperbaiki tata letak logo dan teksnya menjadi lebih profesional. Selanjutnya, di halaman sebelahnya adalah halaman panduan foto liveness. Di sini prinsip yang dilanggar adalah visibility, execution, dan evaluation. Masalahnya di sini terletak pada teks pada bagian data kamu sepenuhnya di bawah tombol lanjut itu tidak terlihat jelas dan susah untuk dibaca oleh pengguna. Solusinya adalah mengubah warna font teks tersebut menggunakan warna hitam agar lebih jelas dan memudahkan pengguna dalam membacanya. Ini mau aku bawa kosan. Ya, Sarul. Ada selanjutnya ada untuk halaman profil, di mana sini ada dua hal yang menjadi prinsip yang dilanggar. Pertama ada user look and user knowledge, di mana di sini ada fitur keluar cuman tidak terlalu dijelaskan. Ini keluarnya untuk keluar dari akun atau keluar dari aplikasi. Jadi kami memiliki solusi adalah ditambahkan teks tambahan, di mana ini adalah ditambahkan keluar dari akun. Jadi pengguna tuh tahu kalau ini tuh ada fitur keluar untuk keluar akun, bukan keluar dari aplikasi. Selanjutnya, prinsip yang dilanggar adalah standardize, di mana hanya pada halaman profil ini tidak ada navbar untuk pindah ke fitur yang lainnya. Yang dimana apabila kita keluar dari halaman profil, maka dia langsung otomatis kembali ke beranda, di mana itu tidak standardize dengan halaman lain yang memiliki navbar, sehingga user memiliki kontrol penuh untuk pindah ke navigasi yang mereka inginkan. Selanjutnya di halaman kedua, melanggar prinsip standardize karena penulisan yang tidak sama untuk halaman lain. Dimana tadi sebelumnya kita memakai alamat email, sedangkan di sini alamat mail. Solusinya yaitu kita menggunakan kata email di sini, tidak menggunakan kata mail. Untuk halaman selanjutnya, di halaman buah kata sandi ada beberapa prinsip yang dilanggar, yaitu design for error, standardize, dan juga visibility, execution, and evaluation. Untuk design for error di sini tidak ada peringatan otomatis jika kata sandi yang dimasukkan itu salah, baik kata sandi lama ataupun kata sandi baru yang diulang. Untuk standardize di sini tidak ada kata yang konsisten, di mana masukan kata sandi Anda ini memiliki
huruf kecil, sedangkan masukan kata sandi baru ini memiliki awalan yang huruf besar. Jadi tidak standardized untuk semuanya, untuk placeholder-nya. Untuk visibility execution inflation itu bermasalah di bagian judul dan instruksi pada placeholder itu memiliki uh, font atau warna yang hampir sama. Jadi menyulitkan user lah untuk mengetahui yang mana instruksi, yang mana judul. Untuk halaman selanjutnya, syarat dan ketentuan ada beberapa masalah yaitu simplify text structure, standardize, dan juga use real word and user knowledge. Masalah untuk simplify text structure ialah teks yang terlalu kompleks sehingga menyulitkan user. Untuk standardize yaitu ada tidak konsistenan di mana syarat dan ketentuan untuk judul dibuat 2 kali yang mana bisa membingungkan user juga. Untuk use real word and user knowledge yaitu kata yang dipakai pada halaman ini itu terlalu teknis. Jadi yang baiknya dibuat sedikit lebih umum sehingga pengguna tidak berat lah dalam mencerna informasi di dalamnya. Untuk halaman terakhir ada halaman kebijakan privasi, di mana halaman ini melanggar simplify text structure, di mana untuk bagian teksnya itu terlalu kompleks dan juga melanggar user work and user knowledge, di mana kata-kata yang dipakai itu terlalu teknis seperti sebelumnya. Oke, mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, udah tuh ya. Bisa upload nggak, Sat?